Samsung Galaxy A52s 5G adalah sebuah ponsel yang selalu disebutin ketika ada ponsel mid-end lain baru diluncurin. Hype si Samsung Galaxy A52s tuh sama banget ya dulu kayak si Huawei Nova 5T. Ngangenin banget ya emang itu ponsel Huawei, tapi udah tergantikan. Di video kali ini saya bakal review ulang ya Samsung Galaxy A52s ya, gimana pemakaiannya di 2022. Di sini saya nggak akan detail banget ya kayak di review pertama. Di sini saya bakal bahasnya tentang ya gimana pengalamannya, terus jawab isu-isu kayak bodinya renggang lah, gampang panas, dan lainnya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review ulang Samsung Galaxy A52s 5G. Yang pertama, bodi renggang. Yang harus kalian tahu di awal adalah Samsung dengar keluhan kalian bahwa Samsung tuh mahal, dan Samsung merubah haluan membuat seri A lebih terjangkau. Maka dari itu seri A sekarang tuh bodinya nggak sesolid dulu kayak Samsung Galaxy A5 2017. Seri A yang pertama kali saya review di YouTube. Nah, si seri Galaxy A52s ini tuh dibuat nggak lebih solid dan nggak premium, tapi tetap tahan air. Nah, kalau nih, misalkan si Samsung Galaxy A52s 5G ini tuh lebih solid, dia dibuat lebih premium, tapi tetap tahan air, saya yakin banget ya, lebih banyak yang mending-mendingin ponsel ini. Pasti banyak yang bilang, ya mending Vivo T1 Pro lah, atau Samsung M52 lah, yang lebih murah. Jadi penjelasan simpelnya bodinya tuh dibuat murah. Maka dari itu kalian bakal ngerasa kayak ada gap atau renggang gitu. Tapi nggak usah jadiin masalah karena ponsel itu punya rating IP67. Dimana kalau ponsel punya rating ini tuh berarti nggak gampang kemasukan debu atau air. Jadi jangan disamain kayak ponsel 1 jutaan yang bodinya renggang juga atau ada gap juga tapi nggak punya rating IP. Nah selain itu feel-nya tuh tetap kerasa nyaman kok. Gripnya oke walau nggak premium. Nggak terlalu berat. Yang paling terpenting juga ada jack 3,5 mm. Ini apik banget ya. Dan punya slot micro SD yang nyatu di slot SIM kedua. Dua hal yang sekarang tuh udah mulai jarang ditemuin di ponsel mid-end. Jadi kalian bisa nambah micro SD ya kalau misalkan 128 atau 256 GB tuh ngerasa kurang ya di slot SIM kedua. Dan yang perlu kalian ketahui juga adalah varian 128 GB itu adalah resmi dari Samsung ya, nggak dari distributor gitu. Jadi masalah fisik jangan diragukan ya, walaupun misalkan renggang, tapi karena punya IP67 jadi bukan kaleng-kaleng banget gitu. Yang harus kalian khawatirkan adalah masalah manajemen suhu. Yap, Samsung Galaxy A52s ini berbekal Snapdragon 778G yang sifatnya tuh sebenarnya dekat-dekat sama Snapdragon kepala 8. Gampang naik suhunya, gampang anget. Ketika dipakai kegiatan biasa yang intens atau dipakai gaming yang berat, memang suhu tuh naik ya cukup kerasa. Tapi buat tangan saya tuh nggak jadi overheat. Nggak jadi suatu deal breaker banget gitu. Hanya saja perlu kalian tahu dan terima. Karena kalau suhu naik tuh berimbas kedua hal. Pertama adalah sisi performa dan kedua daya tahan baterai. Kalau multitasking yang berat gitu, walaupun suhu naik, performa turun tuh nggak akan kerasa banget. Yang cukup kerasa adalah buat kalian yang suka game ya, tapi yang berat banget gitu. Kalau pemakaian game kasual sih pasti fine-fine aja. Tapi sekali lagi buat game intens pasti kalian ngerasa nggak nyaman. Jadi bisa dikatakan Samsung Galaxy A52s tuh bukan pilihan banget kalau kalian emang prefernya buat gaming. Buat kalian yang anaknya gaming hardcore banget, ini tuh bukan pilihan. Kedua adalah daya tahan baterai. Samsung Galaxy A52s nggak bisa dikatakan ponsel yang awet, nggak juga boros. Cukup kebayarlah dengan performa yang dikasih. Selama pemakaian kalau urusan baterai dan dilihat dari seri Samsung dan keluaran terbaru, lalu performa agak kenceng, saya masih suka Samsung Galaxy M23. Dulu waktu pakai si Galaxy A52s tuh dengan pemakaian intens tanpa ngegame bisa ngasih screen on time sampai 7 jaman. Tapi sekarang dengan One UI 4.1 Android 12 patch Juli 2022 dipakai intens yang ngasihnya tuh screen on time 5 jam 43 menit dengan konsumsi sama yaitu kisaran 90%-an. Saat di One UI versi sekarang tuh emang kerasa manajemen suhu kurang baik, dimana kalau manajemen suhu kurang baik pasti berimbasnya ke baterai yang cepat berkurang. Pokoknya selama pemakaian tahun ini dari pagi sampai ke malam tuh emang bisa bertahan, cuman pasti ada di kisaran 15% ke bawah lah pas jam 7-an. Yang ketiga itu layar oke dengan dukungan yang nggak asik. Nah siapa dong yang nggak kenal layar AMOLED Samsung? Penggunaan layarnya tuh asik, sensitif, kebantu sama always on display. Juga warnanya tuh cakep. Bisa disetting vivid atau natural, tapi saya bingung banget sama development softwarenya Samsung. Emang iya gitu, One UI itu nggak ada obat. Bisa ngasih experience yang solid dengan fitur yang kepake banget ya, kecuali Bixby dan RAM tambahan. Tapi di fitur layarnya nih, udah beberapa kali update Android tuh nggak jalan, yaitu masalah HDR-nya. Kita bisa muter konten HDR di YouTube ya, tapi kita nggak bisa muter konten HDR di Netflix. Yang makin bikin saya yakin bahwa Samsung tuh masih ngelupain hal-hal kecil. Hal besar emang oke, tapi hal kecil ya masih ada yang terlupakan. Contoh hal kecil lainnya adalah masalah nggak hadirnya fitur kunci aplikasi bawaan. Padahal dulu sempat ada ya di Samsung Experience UI, tapi sekarang nggak ada. Jadi saya harap Samsung kedepannya tuh nggak lupain masalah hal kecil kayak gini.
Yang keempat tuh kamera yang masih solid. Walaupun di One UI 4.1 Juli 2022 masalah baterai kurang memuaskan dibandingkan sebelumnya, tapi untuk sektor kamera menjadi lebih solid, khususnya di masalah warna. Dulu Samsung Galaxy A52s tuh ngambil gambarnya agak pucet, tapi sekarang udah diperbaiki. Ketika kita mengambil objek manusia, lumayan natural dengan detail yang enggak berlebihan atau dipaksain. Setiap komposisinya lumayan pas. Emang tetap terkadang ya kulit terlihat dimulusin, cuman enggak kelihatan banget. Dynamic range-nya lumayan aja, Samsung berusaha buat enggak dilebih-lebihkan. Yang terkadang kalau backlight tuh si background-nya belum bisa difilter dengan baik. Detailnya juga saya makin suka, setiap partikel debu, garis dapat dilihat dengan baik. Terkecuali lensa ultrawide-nya, selalu terkesan gelap. Standar banget lah. Kalau urusan kurang cahaya tentu A52s ini tuh masih bisa bekerja dengan baik. Cahaya yang diambil cukup baik dengan pengambilan fokus yang dibantu dengan sistem OIS. Hasilnya memang kalau mengambil objek manusia tuh kelihatan dimulusin ya di low light. Cuman masih dapat diterima karena untuk meminimalisir noise. Dengan mencoba Samsung Galaxy A52s yang bisa dikatakan enggak fresh, sektor kamera saya enggak ngerasain ketinggalan dibandingkan mid-end yang baru keluar tahun ini. Masih bisa berkompetisi dengan baik. Selfie-nya juga asik, walaupun Samsung enggak gembar-gemborin ini tuh ponsel jago selfie, tapi bisa bekerja dengan baik. Terkecuali emang agak sering ya si algoritma tuh berusaha buat ningkatin kecerahan muka saya yang gelap, walau mode cantik mati. Selebihnya tuh fine-fine aja ya, mulai dari detail sampai warna, bokehnya juga lumayan apik. Videonya tentu saya masih suka ya, jarang banget kelas mid-end bisa ngambil 4K di kamera selfie, utama, dan ultrawide. Tapi juga bisa pindah-pindah pas perekaman. Ini asik banget. Emang tentu kalau nyalain 4K nggak stabil ya, tapi dengan sistem perpindahan yang bisa dilakukan saat perekaman, hal tersebut masih sangat bisa diterima. Hasilnya cukup bagus dengan detail, warna kontras, dan aspek lainnya yang saling mendukung dengan tetap nggak saling balapan. Kamera Samsung seperti biasa ya, masih bisa pindah antara lensa ultrawide, lensa utama, dan kamera yang utama yang depan si selfie-nya, dan masih seperti biasa bisa 4K semuanya dan sangat menyenangkan untuk dipakai. Detailnya oke, dan si movement juga bagus ya, termasuk chip fokusnya. Well done, masih suka si Samsung Galaxy A52s ini. So, Samsung Galaxy A52s ini masih sangat solid dan layak buat dimiliki di 2022. Umurnya tuh masih sama ya kayak Android mid-end keluaran tahun ini. Karena Samsung Galaxy A52s tuh masih ada sisa update 2 kali Android ya, dengan total 3 kali update Android. Selain itu, Samsung memiliki hal yang enggak dimiliki ponsel mid-end saat ini, kayak rating IP67 dan jack 3,5 mm. Juga enggak lupain aspek lainnya kayak ada Wi-Fi 6, One UI yang solid, kamera yang masih apik, dan performa yang kenceng. Yang masih saya keselin dan harus kalian terima adalah ini mentok di casannya 25 watt ya. Yang bikin tambah kesel adalah ya casan bawaannya cuma 15 watt. Selain itu, feedback gitarnya juga masih kerasa murahan ya. Di tengah ponsel mid-end saat ini tuh udah pada enak sih feedback gitarnya. Dan terakhir, masalah suhu yang tadi kita bahas. Masalah bodi renggang saya tuh nggak jadi permasalahan ya, karena nyaman dipakai dan punya IP67 juga. Lalu misalkan masalah suhu, saya juga nggak jadi masalah karena saya tipe orang yang bukan doyan gaming berat banget gitu. Saya main game paling ya casual lah gitu. Tapi gimana kalau ponsel tahun lalu ini tuh di-compare dengan ponsel yang sama chipsetnya yang keluar tahun ini? Apakah tetap worth it ini atau yang lain? Oke, jadi ditunggu aja video compare-nya, dan jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me, lo nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.